Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan FR untuk teman-teman. Namun di sini saya akan menambahkan FR untuk SKB bagi guru SD tentunya. Jadi ini FR ini baru saya dapatkan dari teman segrup saya. Jadi untuk kali ini itu beda dia dengan FR yang sebelumnya. Di sini itu untuk semua bidang ya. Jadi maksudnya di sini untuk semua bidang itu adalah ada untuk pedagogiknya, kemudian ada untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PKN dan IPA-nya ya. Jadi tidak berlama-lama kita langsung saja menyebutkan atau merincikan kira-kira FR untuk SKB semua bidang itu apa saja ya. Oke, kita mulai dari bidang pedagogik. Jadi untuk pedagogiknya ini FR-nya yang pertama itu adalah RPP. Jadi ini sebelumnya sudah saya paparkan juga. Jadi di sini adalah maksudnya ada nomor 2, poin nomor 2 ini ada metode dan model pembelajaran juga. Kemudian di sini ada prinsip pembelajaran, kemudian ada strategi, kemudian IT-nya dan media pembelajaran. Jadi di sini juga harus teman-teman menguasai tentang IT juga. Kemudian di sini ada teori tentang pengelolaan kelas, dan ini perlu juga dipelajari. Kemudian ada dengan PTK. Jadi silakan teman-teman mempelajari juga tentang PTK atau cari beberapa contoh PTK yang ada di internet. Kemudian yang ke-8 untuk pedagogiknya ini ada cara mengatur kondisi kelas. Jadi ini perlu juga kita pelajari bagaimana cara mengatur kondisi kelas yang baik dan benar. Kemudian di sini ada PAN, PAN dan PAP, yaitu kepanjangannya adalah penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Jadi ini keluar untuk pedagogiknya. Berikutnya kita ke bidang matematika. Nah ini bidang matematika itu paling banyak rinciannya. Jadi kita mulai dari rincian yang pertama. Untuk rincian yang pertama ini adalah Pak Ramdan membeli telur 10 kg dengan harga 200.000. Pak Ramdan ingin menjualnya kembali dengan laba 20% per kilo. Saat sampai rumah ternyata telur pecah 0,5 kg. Berapa persentase keuntungan keseluruhan yang didapat? Nah jadi ini juga sama dengan FR yang 2018 yang beredar di internet juga. Tinggal teman-teman mempelajarinya ulang, dan ini pun pernah saya bahas di channel YouTube saya juga ya. Berikutnya ada tentang jajar genjang dan segitiga luas dan panjang alasnya sama, tinggi kedua bangun bagaimana. Nah ini juga. Kemudian ada segitiga sebangun, kemudian ada simpangan baku, kemudian ada trapesium dan ada bilangan basis. Nah ini untuk penambahan FR untuk tahun ini ya, di FR yang beredar untuk tahun 2018 itu. Ini untuk bilangan basis itu menurut saya kayaknya tidak ada ya. Nah di sini itu contoh soalnya kayak gini, yaitu 3.365 basis 3 sama dengan, nah ini untuk berurutannya ke basis 10 ya. Berikutnya di sini adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini tetap keluar. Kemudian ada luas permukaan tabung. Nah ini pelajaran yang begitu sulit ya teman-teman, tapi semoga teman-teman semangat belajarnya dan insya Allah bisa. Kemudian di sini ada contoh soalnya berikutnya untuk matematikanya. Ada belah ketupat dengan sisi 150 cm. Terus nanti ada salah satu sudutnya adalah 120 derajat. Nah, berapa panjang diagonal terpanjangnya? Jawaban dalam meter, dan ada salah satunya pakai akar 3 ya. Jadi ini tinggal dipelajari juga untuk materi tingkat SMP dan SMA. Ini juga ada, tinggal teman-teman cari paket atau nostalgia ke materi-materi sebelumnya ya. Next di sini masih membahas tentang matematikanya. Jadi di sini untuk berikutnya adalah tentang pendekatan cara mengajar konsep volume kerucut yang berhubungan sama volume tabung. Jadi tentang pendekatan cara mengajarkan konsep. Jadi ini nanti larinya ke pedagogik juga, tapi dia dengan ilustrasinya itu ada mata pelajaran matematikanya ya. Jadi teman-teman tinggal mencerna saja atau memperhatikan soalnya ya. Berikutnya di sini ada tentang cara mengajarkan konsep lingkaran, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian sama besar, kemudian disusun sedemikian hingga membentuk persegi panjang. Lebar persegi panjang itu adalah jari-jari, sedangkan panjang persegi panjang adalah ini juga kayak sebuah kasus gitu ya. Jadi kita benar-benar harus teliti. Kemudian ada tentang aritmatika, kemudian ada tentang debit, kemudian ada tentang aljabar,
Kemudian di sini ada tentang diagram lingkaran, kemudian ada tentang kecepatan waktu berpapasan sama berpapasan di kilometer keberapa. Ini juga sering keluar juga ya di FR 2018 juga ada ini. Kemudian min modus mediana ini juga sama keluar, dan kalian atau teman-teman juga bisa mengecek karena saya sudah membahas tentang min modus media di video yang lainnya ya, atau di bawah video ini ya. Kemudian ada tentang luas persegi, kemudian ada tentang tabung, kemudian ada tentang diagram batang, dan berikutnya ada tentang asosiatif, komutatif, dan distributif. Jadi ini cara pengoperasian ya. Jadi ini teman-teman tinggal mempelajarinya, dan untuk matematika ini kayaknya semua materi SMP atau SMA itu kayaknya keluar ya teman-teman. Jadi semangat belajar. Oke, next kita berikutnya ke bidang bahasa Indonesia. Di sini untuk poin yang pertama untuk bahasa Indonesianya adalah mencari tema wacana. Ada beberapa soal, kemudian ada parafrase, kemudian ada paragraf deduktif, kemudian ada induktif, kemudian ada paragraf persuasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan narasi. Dan ini keluar di 2018 juga. Kemudian ada ide pokok, tema puisi, perluasan dan penyempitan makna, kemudian ada kata baku, kemudian ada konotasi, denotasi, sinestesia, kemudian ada kalimat rumpang, kemudian ada latar waktu cerita, kemudian ada tokoh utama cerita. Nah, jadi ini hampir sama dia dengan FR 2018, dan ini pun sudah ada beberapa yang saya bahas di video sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman silakan dicek ya, jika berkenan ya. Oke, next kita beralih ke bidang PKN atau IPS-nya. Untuk IPS-nya itu yang pertama adalah tentang dimensi ideologi Pancasila, kemudian rela berkorban termasuk pengamalan sila keberapa, kemudian ada menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, pengalaman sila keberapa, kemudian adalah penerapan sila ke-1245, kemudian ada ketua panitia 9, kemudian ada hak dan kewajiban manusia, kemudian alinea ketiga adalah pengalaman dari sila keberapa, kemudian Declaration of Human Rights, kemudian ada tentang pasal tentang bela negara, yaitu pasal 23 ayat 3 dan 30 ayat 1 sampai 2. Kemudian berikutnya tentang pasal mengeluarkan pendapat, yaitu pasal 28E ayat ketiga. Kemudian ada pasal jaminan sosial Undang-Undang 40 tahun 2004. Kemudian berikutnya adalah pasal kesejahteraan sosial Undang-Undang 11 tahun 2009 dan Undang-Undang 33 sampai dengan 34. Yang terakhir adalah peradilan HAM yang disusulkan oleh DPR dan disetujui Presiden. Nah, jadi ini sebagian soal dari SKD yang kemarin itu ini keluar ya. Jadi tinggal teman-teman mempelajari ulangnya, atau semoga daya ingat teman-teman masih kuat dan bisa mempelajari bagian-bagian yang memang dianggap diperlukan untuk dipelajari, atau yang penambahan ilmu yang menurut teman-teman memang memadai untuk bisa menjawab besok pertanyaannya ya. Oke, next untuk bidang IPA fisikanya ini juga sama. Pokoknya matematika dan IPA itu kayaknya dua mata pelajaran yang memang dahsyat terkait dia dengan materinya, itu memang banyak yang perlu kita pelajari ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu yang bukan efek negatif dari sinar UV. Ini kayaknya sama dia dengan 2018. Kemudian ini dampak sinar gamma. Kemudian di sini ada istilahnya langsung soalnya, bola dilempar dari atas gedung dengan tinggi H dan waktu T dengan persamaan H tinggi sama dengan 16T kuadrat tambah 8T tambah 64 dan gravitasi. Kemudian di sini adalah energi mekanik, potensial dan kinetik. Ini juga sama dengan 2018-nya. Kemudian adalah penemu teori tata surya. Kemudian ada tata surya dan hukum. Kemudian ada panjang gelombang sinar UV yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian adalah percepatannya A sama dengan delta V per delta T. Ada dua orang dengan jarak 100 cm dengan masing-masing beratnya 50 kg dan 75 kg. Ditanyakan gaya tarik atau gratifikasi. Ini gaya. Ini ada rumusnya. Kemudian di sini ada urutan dari gambar di bawah yang memiliki elastisitas paling tinggi.
tinggi ke rendah di gambar yang diketahui F dan delta X kalau nggak salah. Oh, jadi ini elastisitas juga keluar, dan ini perlu pemahaman ekstra teman-teman. Sebenarnya ada rencana saya untuk membuat video elastisitas ini sebenarnya untuk bulan-bulan sebelumnya, tapi karena gimana ya, mungkin teman-teman nanti agak kesulitan untuk paham ketika saya menjelaskan. Jadi sebenarnya saya sudah merangkum 10 pertanyaan terkait dia dengan elastisitas, tapi ya gitu, saya agak ragu-ragu. Jadi karena istilahnya saya takut untuk menjelaskannya, takutnya teman-teman nanti tidak bisa paham tentang apa yang saya jelaskan ya. Berikutnya untuk bidang IPA fisikanya, jadi di sini ada koefisien elastisitas, ini sama yang tadi diminta mengurutkan dari yang besar ke kecil, yaitu data disajikan dalam grafik, kemudian menghitung kuat arus yang diketahui hambatan dan tegangan, itu ada gambarnya yaitu kombinasi seri dan paralel. Saya rasa ini teman-teman juga bisa. Kemudian ada tentang teori Big Bang, itu ada teori itu pembentukan tata surya. Kemudian ada gerhana matahari dan bulan. Kemudian yang nomor 15 ini ya, ini nomor 15 ini kelupaan saya enter. Jadi ini ada sifat dan letak bayangan cermin cekung, ini juga pernah saya bahas di channel YouTube. Kemudian pemakaian listrik dan biaya, ini juga sering saya bahas tentang pemakaian listrik dan biaya. Ini termasuk IPA yang cukup mudah ya untuk listrik dan biaya. Kemudian ada planet terestrial, kemudian ada Celsius ke Reaumur, yaitu Reaumur 4/5 Celsius. Nah, di sini juga udah saya bahas di channel YouTube tentang ini Celsius atau suhu ini. Bahkan banyak soal yang saya bahas tentang Celsiusnya ini, tentang perubahan Reaumur ke Celsius atau Fahrenheit ke Celsius dan segalanya atau yang lainnya. Ini pernah saya bahas juga di channel YouTube. Jadi intinya teman-teman semangat belajar, dan jangan lupa berdoa, tentu aja berusaha ekstra, dan boleh kok lihat video-video saya sebelumnya karena sebagian dari VR ini pernah saya bahas di video yang saya buat ya. Oke, mohon maaf apabila bahasanya terlalu belepotan dan kurang berkenan. Silakan tinggalkan kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.